ada tamu yang datang ke rumah Nabi Musa. Tak 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 tak. Assalamualaikum ya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa langsung mendengarkan dan bergegas untuk membuka pintu rumahnya. Waalaikumsalam, kata Nabi Musa. Dari tampangnya, dari baunya, terlihat seperti orang kaya. Baunya wangi, semerbak wangi. Kemudian dari tampangnya pun ganteng. Kemudian dari bajunya, dari pakaiannya rapi, seperti orang yang kaya raya. Kemudian dilihat dari halaman rumah Nabi Musa, di situ terlihat bahwa ada kuda yang diikuti dengan pengawalnya. Kemudian Nabi Musa menyimpulkan dalam hati, wah, bahwa kayaknya ini orang kaya nih. Tanpa basa-basi, Nabi Musa pun menyuruh tamunya itu masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, Nabi Musa ini menyediakan bahan pangan yang ada di rumah. Dia menyiapkan makanannya, dia menyiapkan minumannya untuk dihidangkan kepada tamunya. Nah, tanpa basa-basi, ternyata orang yang datang sebagai tamunya Nabi Musa ini tidak melihat makanan Nabi Musa, tidak menyentuh makanan Nabi Musa, langsung bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Allah, aku ini adalah orang yang kaya. Aku ini adalah orang yang sangat kaya raya. Berbagai banyak jenis usahaku yang ada di daerah ini. Ada di daerah sana, di daerah situ, daerah sini, dan banyak sekali. Saking kayanya aku bingung. Aku mikir bagaimana supaya aku bisa hidup susah." Tuh, lihat orang kaya pada zaman dahulu mikirnya bagaimana cara hidup susah. Dia minta solusi kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Allah, kasihlah aku solusi supaya aku ini bisa hidup susah, bisa hidup sengsara. Aku capek mikirin harta melulu." Kemudian Nabi Musa pun menjawab, "Karena, wahai saudaraku, kalau engkau ingin disusahkan oleh Allah, kalau engkau ingin dimiskinkan oleh Allah, ada satu amalan yang aku siapkan untukmu supaya engkau jatuh miskin." "Apa itu, wahai Nabi Musa?" "Berbagai banyak teori yang aku gunakan, belum ada satupun teori yang mempan padaku. Karena begitu aku berusaha untuk miskin, ada lagi hartaku. Begitu aku berusaha untuk miskin, ada lagi rezekiku. Bingung aku mau dibawakan kemana hartaku sebanyak ini." Kemudian Nabi Musa pun mengatakan, "Kalau begitu, satu amalan ini bisa mungkin kau amalkan supaya kau jatuh miskin. Amalan ini adalah kau kufur, engkau sombong, engkau angkuh kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala." Kemudian orang kaya tersebut pun mendengarnya dengan rasa kesal. "Wahai Nabiullah, engkau ini nabi, rasul apa bukan sih? Bagaimana mungkin aku tidak mensyukuri nikmat Allah? Bagaimana mungkin bisa aku kufur terhadap nikmat Allah? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku. Nikmat tangan bisa memegang hal-hal yang ada di dunia ini. Nikmat pikiran, akal yang sehat, bagaimana bisa aku mendapatkannya? Di mana orang menjual nikmat akal sehat ini? Bagaimana mungkin aku bisa kufur terhadap nikmat Allah? Nikmat Allah berikan aku kaki, bagaimana mungkin aku bisa berjalan dengan enak? Bagaimana mungkin aku bisa berlari? Bagaimana mungkin bisa aku berusaha untuk menyukseskan usahaku, sedangkan aku dikasih nikmat oleh Allah begitu besarnya? Di manakah orang menjual kaki? Begitupun semua panca indera yang Allah berikan kepada aku, bagaimana mungkin aku bisa kufur terhadap nikmatnya?" Kemudian mendengar jawaban dari Nabi Musa tersebut, ia pun pulang dalam keadaan muka yang sedih, muka yang kesal. Karena kenapa? Merasa bahwa jawaban dari Nabi Musa, solusi untuk memiskinkan dirinya itu tidak layak untuknya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Nabi Musa pun mendengar berita dari tetangganya bahwa di pelosok sana ada satu orang miskin yang hidupnya miskin banget, sengsara banget. Saking miskinnya tuh sampai ya minta-minta ke orang. Saking miskinnya tuh nggak ada baju yang melengket di tubuhnya. Kemudian usut demi usut diselidiki oleh Nabi Musa, ternyata orang miskin tersebut ada orang yang pertama kali datang ke rumah Nabi Musa yang meminta solusi. Kemudian beberapa hari kemudian Nabi Musa mendengar berita lagi dari tetangganya bahwasanya ada satu orang yang dulunya kaya, sekarang semakin kaya raya. Saking kaya rayanya dia bingung mau dikemanakan hartanya. Ternyata pas diselidiki oleh Nabi Musa,
Orang tersebut adalah orang yang kedua yang datang ke rumah Nabi Musa. Dari kisah ini bisa kita ambil bahwasanya semakinlah kita kufur kepada nikmat Allah, semakin perih azab, semakin sadislah azab yang Allah berikan kepada kita. Begitu pula sebaliknya, semakin kita bersyukur kepada Allah meskipun hal yang kecil, hal yang sepele, hal yang simpel, ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur pada nikmatku, maka akan aku tambahkan. Akan tetapi apabila engkau kufur pada nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi mungkin dari kisah itu kita bisa ambil pelajaran bahwasanya semakin lama kita, semakin suka kita untuk bersyukur kepada Allah, maka semakin tinggi juga Allah akan menurunkan rezekinya untuk kita. Begitupun sebaliknya, ketika kita kufur kepada Allah meskipun hal yang sepele, maka tentu Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Inna azabila syadid, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Mungkin cukup sekian kisah singkat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.